Oke teman-teman, di sini kita membahas tentang lagi Mitsubishi Kuda dan Mitsubishi Kuda lagi. Dan ini kita bahas lagi Mitsubishi Kuda bensin 2000 cc. Banyak teman-teman yang bermasalah, banyak teman-teman yang trouble tentang Mitsubishi Kuda bensin 2000 cc. Nah, di sini mau kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, banyak telepon saya masalah Mitsubishi Kuda bensin 2000 cc. Sebenarnya begini teman-teman. Yang pertama itu diawali perawatan, servis berkala. Pengertian servis berkala, diusahakan filter udara diganti. Lanjut, kualitas busi dan bensin dan filter bensin ada di chassis ya, di sini. Di chassis ini di bawah. Ya, di sini ada filter bensin. Jadi diusahakan itu kalau servis dicuci, dibersihkan kalau masih layak, dan kalau tidak layak lagi diganti. Oke. Yang mau saya bahas di sini, banyak teman-teman kita yang keluhannya mesin nyendat. Nah, ini kebetulan Mitsubishi Kuda bensin 2000 cc manual. Nah, banyak di sini untuk akselerasi kita mau gas, dia terasa sendat. Nah, hal yang utama yang harus kita cek, satu pertama kualitas bensin atau kualitas minyak, kedua filter bensin. Nah, yang di sini yang ini saya jelaskan tadi, filter bensin yang di sini. Lalu selanjutnya kalau sudah normal semua filter bensin, minyak, lanjut bersihkan injektor ya, faktor umur teman-teman. Mungkin ada kerak, kotoran atau gimana, ada kotoran yang mengganjal, jadi wajib dibersihkan. Injektor itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini. Oke. Jadi saluran minyak tadi saya sebutkan, periksa kualitas bensin. Kedua, cek tekanan fuel pump menggunakan alat meter minimal 3,5 bar atau 3 bar, 3,5 bar sampai 4 bar ya. Dan itu tekanannya. Lanjut, setelah dari tangki ke filter bensin, lanjut ke injektor tadi yang saya terangkan teman-teman. Oke. Kalau sudah di bagian minyak, kita lanjut di sistem pengapian. Nah, sistem pengapian itu agak ribet teman-teman. Pertama, busi kita cek, kualitas busi kita cek bagus. Lanjut kabel busi ya, kabel busi kita cek lagi. Lanjut koilnya di sini kita cek juga. Jadi kalau kabel busi ini sebentar saya jelaskan dulu. Koil, lalu CDI ya, CDI ini seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang perlu dicek itu seperti itu dulu. Sistem minyak pengapian kita servis ringan dulu teman-teman. Jadi yang perlu cek kabel busi, biasanya ada yang putus di tengah. Jadi sewaktu kita ngeber penyakit kabel busi, tetap jadi tahanannya itu tidak penuh. Mungkin ada yang putus. Jadi kalau memang busi udah bagus, kita cek satu persatu dan kita cek lagi kabel businya. Lanjut lagi ke tutup distributor atau tutup CDI. Di sini biasanya sering ada kerak, kotoran di dalam ini, dan rotornya itu sering ada kotoran. Jadi cukup bersihkan pakai amplas atau kertas pasir ya, itu bersihkan. Terutama di sini dulu teman-teman, di sistem pengapian kita normalkan dulu, lalu di kabel busi ya. Oke, lanjut kita bahas lagi teman-teman tentang airflow servo, dan ini kita bahas sekaligus tapi sekilas ya, sekilas. Jadi video-video sebelumnya sudah ada saya bahas tentang cara kerja servo, atau sekarang mobil dibilang sekarang ISC ya, atau kalau mobil di zaman dulu seperti ini namanya servo. Lanjut airflow AFS. Jadi khususnya Mitsubishi yang tahun-tahun lama, airflow-nya besar-besar seperti ini. Jadi kalau mobil sekarang sudah kecil-kecil ya guys, kecil-kecil macam Innova, Yaris, dan Fortuner dan ada sebagiannya. Jadi itu sudah kecil-kecil, tidak besar. Kalau Mitsubishi
masih pakai yang model sebongkar ini besar ya. Nah, sudah kita bahas kemarin video-video sebelumnya. Jadi yang saya bilang di sini penyebab nyendat itu ya seperti itu ya teman-teman. Dicek dulu bagian minyak, lalu di bagian pengapiannya. Di bagian pengapian perlu dicek lagi. Pastikan yang saya bilang tadi, tutup CDI atau tutup distributor dicek sedetail mungkin dan sebersih mungkin. Nah, jadi ini mau kita cek kalau seharusnya Mitsubishi Kuda bensin itu sewaktu pagi RPM wajib naik atau suara mesin itu tinggi ya sewaktu pagi, sekitar 1000 lebih 1500 tuh, sudah beberapa menit dia, beberapa detik menit lah ya, sekitar nggak nyampe 1 menit gitu, dia akan turun dan normal kembali sekitar 800. Nah, caranya memastikannya bahwa servo ini berfungsi dengan normal. Jadi kalau kita putar setir RPM wajib naik. Jadi kalau tidak naik bisa juga disebabkan antara switch pompa power steering. Nah, kenapa bisa naik kita putar bang? Karena pompa power steering ini ada switch ini main massa atau main ground ya. Nih, jadi kabelnya ini, nih kabelnya ya. Jadi kalau kuda bensin biasanya wajib ada switch. Kuda bensin khususnya yang 2000 cc wajib ada switch RPM. Jadi untuk fungsinya kalau kita putar setir, membantu RPM itu naik dan membantu putaran mesin itu tidak ngedrop ya. Lanjut juga berhubungan juga kalau sini sudah bagus, kemari juga berhubungan teman-teman ke airflow atau AFS ya, berhubungan juga kemari untuk di RPM, menjaga dropnya RPM. Jadi sudah saya jelaskan juga kemarin untuk airflow ini penyakitnya seperti apa. Yang pertama tandanya airflow itu bagus dan tidak, kita bukan hanya dengan melepas soket dan memasang soket itu bagus ya. Kadang kita lepas soket mesin mati, atau kita pasang soket mesin mati. Nah, bukan seperti itu juga. Tapi salah satunya yang memastikan airflow itu rusak ya seperti itu. Kalau kita pasang airflow mati, nanti kita buktikan teman-teman ya. Nanti kita buktikan. Dan untuk RPM, hidup AC harus naik RPM-nya. Jadi sudah saya jelaskan. Oke, lanjut mau kita tes hidup mesinnya teman-teman. Mungkin jelas ya bagian minyak dan bagian pengapian. Jadi yang perlu dicek itu seperti itu, khususnya manual. Dan ini kebetulan transmisinya Matic ya teman-teman. Matic terasa kali kalau dia nyendat. Oke, lanjut. Kalau tekanan minyak itu tadi satu lagi teman-teman, pressure ininya. Nah, limiter pressure-nya yang di pipa injektor ini wajib dicek dulu teman-teman. Nanti kita bahas juga satu persatu gimana cara kerjanya yang normal untuk pressure limiter pressure injektornya ya. Nah, ini kita tes hidup dulu. Nah, ini karena kebetulan teman-teman mobil ini lagi proses restorasi, perbaikan semua, ganti jok, cat full semuanya ya teman-teman. Ini rehab semuanya. Ini Matic, transmisi Matic. Jadi kita tes. Nah, normal, tapi ini RPM tidak naik teman-teman. Jadi kita merasakan suara mesin saja. Kita merasakan suara mesin seperti ini. Nah, ya, kita dengarkan suara mesinnya saja. Kalau kita gas seperti ini, tidak ada ngedropnya dan tidak ada RPM-nya, tidak ada ngedrop dan normal terus. Tidak ada dedet dan tidak ada seperti itu teman-teman. Berarti sistem pengapian dan sistem minyaknya ini normal ya. Lanjut kita putar setir. Jadi kalau kita memastikan seperti ini aja teman-teman ya. Ini kita buka kabel switch, lalu kita tempel ke ground. Nah, seperti ini udah kita bikin sedikit besi dan kita tempel. Nah,
RPM naik ya teman-teman. Kita tempel. Ya, kedengaran ya perubahannya RPM.